Teman-teman, saya meminta ke tiga teman saya, ibu berdua dan Pak Guru, untuk membantu saya menjadi rekan saya dalam kegiatan saya sebagai guru penggerak berkaitan dengan disiplin positif yang sekarang kita kembangkan di sekolah ini. Menurut rekan bertiga, memang ada perubahan tidak di sekolah ini dalam kurun 3 minggu 4 minggu ini? Ada. Ada ya? Ada. Datang pagi mungkin, datang pagi, Tepat waktu. keterlibatan Bapak Ibu Guru, kesibukan anak dalam menyiapkan lomba, juga pembelajaran yang di dalam kelas. Baik, saya coba membagikan pengetahuan saya untuk rekan-rekan, coba kita bisa lakukan di kelas kita. Kalau pertama, bagaimana membangun kelas kita yang baik. 3 motivasi dari anak, atau motivasi kita sebagai guru juga ada 3. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan motivasi yang ketiga itu menjadikan mereka seperti yang kita inginkan atau mereka yang inginkan dari dalam diri anak. Nah, dari motivasi ini kita juga mengenal ada 5 kebutuhan dasar anak, yakni kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Dari kelima ini, anak kita di sekolah kita itu yang paling banyak itu adalah kasih sayang dari Bapak Ibu Guru. Kita perlu menempatkan diri, mengetahui keadaan anak kita supaya minimal mereka bisa merasa at home tinggal di sekolah. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar setiap anak tentu berbeda. Perhatian kita untuk mendampinginya. Terus ada poin yang berikut tentang pengontrolnya sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah. Kita sering menghukum anak. Misalnya anak tidak berpakaian seragam nasional, anak disuruh berlutut. Berarti itu namanya dihukum tadi. Pada saat yang sama kita mulai menasihati mereka, akhirnya mereka mengeluarkan air mata. Ini ciri yang salah juga, walaupun mereka mengeluarkan air mata, tapi membuat mereka bersalah yang terlalu jauh. Posisi kontrol seorang guru itu sebagai teman. Lebih bagusnya lagi sebagai pemantau. Dan paling bagus itu sebagai manajer. Kalau manajer itu dia menerapkan dari yang teman, fungsi kontrolnya yang sebagai pemantau, dan terakhir yang saya mau bicarakan tentang bagaimana membangun disiplin positif di sekolah kita melalui kesepakatan kelas. Peraturan kelas itu dilarang buang sampah di sembarang tempat. Maka kita ubah itu sebagai keyakinan kelas lebih positif. Misalnya menghargai lingkungan. Menghargai lingkungan yang ada. Kan berkaitan dengan kebersihan. Yang berikut saling menghargai. Kita sebagai rekan guru, saling menghargai tidak berarti harus mengalah. Mengalah karena kebenaran. Menghargai karena seorang pribadi guru atau seorang pribadi anak kita tetap, karena dia adalah memiliki kodratnya masing-masing, kodrat alam dan kodrat zaman. Anak memiliki kodrat zaman itu yang ikut sesuai dengan perkembangan anak. Yang berikut yang kita mau kembangkan sekolah ada taman ini. Taman dikelola oleh kelas-kelas yang ada, yang coba saya buat untuk di kelas-kelas itu dalam rangka menciptakan kemandirian, tanggung jawab. Itu keyakinan kelas yang kita ubah sebagai keyakinan sekolah kita. Santun dalam berbicara. Saya secara pribadi biasanya kurang santun, tapi dengan belajar di guru penggerak saya berusaha. Begitu juga rekan-rekan, teman-teman saya di sekolah ini, mari kita bersama-sama membangun sekolah ini ke arah yang lebih baik.